Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pia Anistia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji sebuah data normalitas. Nah, di sini sudah saya siapkan dua variabel yang berisi sebanyak 60 sampel data. Kemudian kita pindah kemari dulu variabel view. Variabel pertama kita ganti dengan X dan yang kedua kita ganti dengan Y. Untuk desimalnya kita ganti dengan angka 0, ini juga 0. Untuk label X kita beri nama dengan religiusitas. Religiusitas. Dan yang kedua agresivitas. Nah, udah berubah variabel X dan variabel Y. Kemudian sebelum mengetahui nilai signifikasi, kita harus mencari nilai residual dari dua variabel ini. Caranya ke analyze, kemudian ke regression dan linear. Untuk variabel X, kita pindahkan ke kolom independen. Sedangkan variabel Y kita pindahkan ke kolom dependen. Lalu kita klik save. Untuk residual kita klik yang unstandardized, continue, klik OK. Nah, ini kita abaikan dulu. Nah, sudah muncul nilai residualnya. Kemudian, karena nilai residual sudah kita dapatkan, kemudian kita akan mencari nilai signifikasi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya, analyze, kemudian ke non-parametric test. Kita pilih yang one sample. Kemudian, kita mencari nilai signifikasi berdasarkan nilai residual. Jadi, memilih unstandardized ini untuk kita pindahkan ke kolom kanan. Klik normal, lalu OK. Nah, udah muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat yang ini 0,197. Jika nilai signifikasi itu lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikasinya di sini 0,197. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,197 itu lebih besar dari 0,05. Jadi kita sebut berdistribusi normal. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis Paired Sample T-Test atau uji T. Nah, di sini saya ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dari hasil ujian siswa yang sebelum belajar atau sesudah belajar. Ini terdapat variabel, kita ubah. Yang pertama, variabel kita ganti nama dengan sebelum. Yang ini sesudah. Ini sudah belajar.
Nah, sekarang kita lanjut ke data view. Kemudian untuk menganalisisnya, dari variabel ini kita klik analyze, kemudian ke compare means, ke pirate sample t-test. Nah, yang ini sebelum data dari sebelum belajar kita klik ke kanan, dan yang ini kita klik juga ke variabel yang kedua yang di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel, ada 3 tabel. Yang pertama itu ada pirate sample statistik. Ini tuh tabel yang menunjukkan deskriptif statistik dari 2 data yang kita gunakan. Di sini ada minnya, N itu jumlah data, itu tadi 30. Dan yang kemudian ada tabel correlation atau hubungan. Pada tabel yang kedua itu tabel pirate sample correlation, yaitu tabel yang menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara 2 variabel tersebut. Kita lihat dari signifikannya. Kalau ini lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan, tapi jika lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan antara 2 variabel tersebut. Nah, di sini kan signifikannya 0,150, berarti lebih besar dari 0,05. Maka kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, untuk melihat hasil uji T tadi, sini kita lihat tabel yang terakhir di signya. Apabila nilai signya 0,061, berarti kan lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian siswa sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, itu aja yang dapat saya jelaskan tentang uji T. Selanjutnya kita akan mencoba membuat uji T menggunakan Excel. Nah, pertama-tama untuk memudahkan kita menentukan hasil di akhir, kita membuat hipotesis dulu, yaitu di sini kita buat H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian siswa sebelum dan sesudah. Yang kedua, H1 itu sama dengan terdapat perbedaan rata-rata siswa sebelum dan sesudah. Baik, kita lanjut. Caranya itu klik langsung saja data analyze. Kita cari yang t-test sample assuming equal variances. Kita klik lalu OK. Nah, untuk variabel 1 range kita itu klik ini untuk data yang sebelum. Kita blok. Lalu klik ini. Dan untuk variabel 2 sama untuk data yang sesudah. Kita blok lagi. Kita pilih yang output range. Kita taruh di sini aja untuk hasilnya. Nah, oke. Di sini udah terdapat hasil dari uji T kedua variabel. Kita lihat yang
ini. Hasilnya 0,04. Itu berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan apabila hasilnya lebih kecil dari 0,05, HO diterima sedangkan H1 ditolak. Nah, di sini kan nilainya 0,04, otomatis itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya HO diterima, H1 ditolak, dan bacanya yaitu hasilnya tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian siswa sebelum dan sesudah. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari uji T menggunakan Excel. Terima kasih.